Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayum Kaim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 atau pada tanggal 3 Sefat 5783, diambil dari 2 Samuel 2 ayat 4 yang berkata demikian, saudaraku. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mereka mengurapi Daud sebagai raja atas kaum keluarga Yehuda di sana. Mereka juga memberitahukan Daud, katanya, orang-orang Yabes, Gilead lah yang telah menguburkan tulang-tulang Saul. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Naftara lanjutan ini, saudaraku, adalah Daud menjadi raja atas Yehuda. Saudaraku, setelah Daud mendapat berita tentang kematian Saul dan juga anak-anaknya termasuk Yonatan, maka mereka berkabung, saudaraku, dan selanjutnya Daud bertanya kepada Bapa Yahweh, dia harus pergi kemana, saudaraku. Hal ini jelas tertulis di dalam 2 Samuel 2 ayat 1 yang berkata demikian. Sesudah itu Daud bertanya kepada Yahweh, katanya, haruskah aku pergi ke salah satu kota di Yehuda? Yahweh menjawab, pergilah. Daud bertanya pula, kemanakah aku harus pergi? Yahweh menjawab, ke Hebron. Saudaraku, inilah karakter Daud, saudaraku, yang begitu mencintai Bapa Yahweh. Saat dia akan bertindak apapun, terlebih dalam membawa suatu kegiatan yang berhubungan dengan misi-misinya, dia selalu bertanya kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Dan inilah orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh meresponi dan memberikan jawaban-jawaban setiap doa-doa Daud, saudaraku. Dan lewat hal inilah yang menjadi langkah-langkah Daud begitu mantap untuk bertindak, saudaraku. Karena dia percaya karena kuasa Bapa Yahweh yang sudah menuntun hidupnya. Saudaraku, dan setelah itu tibalah Daud di Yehuda, dan rakyat Yehuda mengurapinya dan menobatkan dia menjadi raja atas Yehuda, saudaraku. Karena memang pada waktu itu Israel sudah terbelah, saudaraku. Dan Israel dalam hal ini, di Yehuda ini maksud kami, saudaraku, dan rakyat yang begitu sudah terpecah belah oleh karena kematian Saul dan meneguhkan Daud sebagai raja, saudaraku, atas Yehuda. Saudaraku, yang menjadi renungan dalam menjadi kehidupan kita, saudaraku, tokoh Daud yang tertulis di kitab suci kita ini, saudaraku, yang memang menjadi raja Israel yang terpilih dan yang diurapi oleh Bapa Yahweh. Memang hal ini yang menjadi renungan dalam menjadi kehidupan kita. Hal-hal yang begitu luar biasa yang Daud lakukan, ini perlu kita sama-sama contoh, saudaraku. Di mana memang Daud berangkat dari orang yang memiliki hati yang tulus, saudaraku. Hati yang memang benar-benar hatinya baik, saudaraku, sehingga saat pertama pun dia diurapi oleh Samuel, bahwa Bapak melihat dari sisi ini, saudaraku. Demikian juga dalam perjalanannya, dia melakukan perjalanan hidupnya tetap mengandalkan Bapa Yahweh. Yang selanjutnya dia menghormati akan otoritas terhadap orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh, dan orang yang lebih tua tentunya, dan orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh termasuk Raja Saul yang memang mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya. Dia tetap mengasihinya, saudaraku. Dan setelah itu dia mau berbuat apapun terhadap misi-misinya, dia selalu bertanya kepada Bapa Yahweh. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita semua, dimanapun kita berada. Orang-orang yang sudah mengerti kebenaran akan penyembah Bapa Yahweh, saudaraku, maka kita juga sama. Kita bisa lakukan, bila kita melakukan apapun, tetap kita berpengharapan kepada Bapa Yahweh. Karena memang hidup kita bukan milik kita lagi, karena kita adalah milik Bapa Yahweh, saudaraku. Sehingga setiap misi langkah kita tetap berdoa dan kita tetap menyerahkan kepada Bapa Yahweh. Itulah karakter yang juga dilakukan oleh Daud dan yang perlu kita tauladani sampai saat ini. Amin. Sukses besar buat kita semua, terus kita maju terus dalam iman.
Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati menolong kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil dan kita orang percaya kepada Bapa kita, tidak dipermalukan. Bersama Bapa yang di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di sanalah keselamatan yang pasti itu. Amin, haleluya. Salam Turago.